Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Hands Channel bersama Bu Sri Handayati MPD SMP Negeri 1 Pandaan. Hai, jumpa lagi bersama Hands Channel. Kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Belajar IPA asik bersama Hands Channel. Identitas materi meliputi kompetensi inti, kompetensi dasar, menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami indikator tujuan, peta konsep, nutrisi dalam makanan. Makan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Melalui makanan, manusia dapat memperoleh nutrisi. Nutrisi tersebut dapat berupa karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral serta air. Yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat adalah zat yang terdiri atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat berfungsi sebagai bahan penyusun untuk makromolekul lebih besar. Ini merupakan bahan yang mengandung karbohidrat. Yang kedua, protein. Protein juga dibutuhkan sebagai penghasil energi yang berfungsi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel yang rusak, membuat enzim dan hormon, serta membentuk antibodi. Merupakan molekul besar yang terdiri atas sejumlah asam amino. Ini merupakan bahan dalam makanan yang mengandung protein.
Protein ada dua, protein hewani dan protein nabati. Yang ketiga, lemak. Lemak atau lipid diperlukan tubuh karena berfungsi penyedia energi. Saat dicerna dan juga diserap oleh tubuh, lemak dapat menyerap kelebihan energi dan makanan. Lemak tidak jenuh, ada lemak jenuh. Ada lemak nabati dan ada lemak hewani. Ini merupakan contoh bahan yang mengandung lemak. Selanjutnya adalah vitamin. Adalah zat yang sangat penting bagi tubuh, berfungsi sebagai zat pengatur dan pelindung tubuh. Fungsi vitamin juga menjaga metabolisme tubuh. Ini merupakan contoh bahan yang mengandung vitamin. Ini adalah vitamin K, bahan-bahan yang mengandung vitamin K. Ini adalah vitamin C. Ini merupakan vitamin B1. Mineral berfungsi untuk proses pembangunan sel, membantu reaksi dan mengangkut oksigen di seluruh tubuh, penting dalam pertumbuhan dan proses metabolisme. Materi bahan yang pertama untuk nutrisi adalah nilai gizi, merupakan banyaknya kalori yang terkandung dalam menu makanan. Ini contoh tabel tentang daftar kecukupan gizi. Dari golongan, berat badan, tinggi badan, energi, protein, dan vitamin yang dibutuhkan. Materi 1 itu juga diberikan video. Ini video tentang karbohidrat. Tahukah kalian fungsi makanan bagi manusia? Melalui makanan, manusia memperoleh nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Ya, ini karbohidrat merupakan zat gizi yang memiliki fungsi sebagai penghasil energi. Terdapat dalam beras, jagung, gandum, ubi-ubian, buah-buahan, dan madu. Ini adalah bahan-bahan yang mengandung karbohidrat. Ada jagung, kentang, yang kedua yaitu protein. Protein merupakan aktor utama dalam sel yang banyak terlibat dalam proses regulator. Berfungsi sebagai komponen struktural dan fungsional. Protein terdiri atas protein hewani dan protein nabati.
Fungsi struktural protein berhubungan dengan fungsi pembangunan tubuh dan pengganti sel-sel yang rusak. Fungsi fungsional protein berkaitan dengan fungsinya sebagai komponen biokimia sel, seperti hormon dan enzim. Protein hewani sumbernya berasal dari hewan dan protein nabati berasal dari tumbuhan. Selanjutnya yaitu lemak, merupakan sekelompok besar molekul alam yang terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Dapat berasal dari hewan disebut lemak hewani, sedangkan berasal dari tumbuhan disebut lemak nabati. Berfungsi sebagai cadangan energi serta pelarut vitamin A, D, E, dan K. Lemak disimpan dalam jaringan bawah kulit. Ini adalah contoh lemak dalam makanan. Ini adalah vitamin. Lima mineral utama dalam tubuh adalah kalsium, fosfor, kalium, natrium, dan magnesium. Semua unsur yang tersisa dalam tubuh disebut unsur remik. Mineral adalah blok pembangun kehidupan. Fungsinya mencerna makanan, menyerap nutrien, dan menjaga keseimbangan pH lebih alkali daripada asam. Secara garis besar, mineral dibutuhkan tubuh terbagi atas dua, makromineral dan mikromineral. Kebutuhan mineral dapat terpenuhi dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Makromineral adalah mineral yang dibutuhkan dalam jumlah besar, sedangkan mikromineral dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Jenis yang termasuk dalam makromineral: fosfor, kalsium, magnesium, dan natrium. Yang termasuk mikromineral: yodium, selenium, mangan, dan krom. Natrium banyak dikonsumsi dari garam dapur. Peran magnesium dalam tubuh termasuk mengontrol kadar gula darah dan tekanan darah, menjaga fungsi saraf, membantu produksi protein serta DNA. Kalium juga berperan dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh dan mengatur tekanan darah.
Yang kedua, sistem pencernaan makanan terdiri atas mulut. Yang pertama, langkah awal proses pencernaan makanan adalah memasukkan makanan ke dalam mulut. Di dalam mulut, makanan dikunyah sampai halus oleh gigi yang bekerja sama dengan lidah. Dalam rongga mulut, pencernaan makanan dicampur dengan air liur. Ini merupakan bagian-bagian dari mulut, gigi seri, gusi, langit-langit lunak, tonsil, lidah, saluran ujung gusi, gigi taring, langit-langit keras. Ini merupakan bagian dari mulut. Di dalam rongga mulut, makanan dicampur dengan air liur. Makanan yang masuk ke dalam mulut akan melewati saluran pencerna lain, kemudian dicerna dan diserap di dalam usus. Selanjutnya sisa makan akan dikeluarkan melalui anus. Di dalam mulut terdapat gigi, pencernaan mekanis terjadi di dalam mulut dibantu oleh gigi dan lidah. Ini adalah bagian-bagian dari gigi. Gigi terdiri atas beberapa jenis, yaitu gigi seri berfungsi untuk memotong makanan, gigi taring berfungsi untuk mencapik-capik makanan, dan gigi geraham berfungsi untuk mengunyah makanan. Ini bagian dari gigi. Ada mahkota, ada leher, ada akar. Sistem pencernaan yang kedua yaitu faring dan esofagus. Faring adalah nama lain dari tenggorokan dan berperan dalam pernapasan sekaligus pencernaan. Esofagus atau kerongkongan adalah bagian saluran cerna yang tersusun atas otot dan dilalui makanan yang berasal dari mulut menuju lambung. Esofagus dilalui makanan yang terdorong oleh proses peristaltik. Esofagus bersama faring menghubungkan esofagus dengan rongga mulut pada ruas ke-6 tulang belakang. Ini adalah bagian-bagian dari faring, yaitu nasofaring bagian atas, orofaring bagian tengah, laringofaring bagian bawah. Selanjutnya, lambung. Lambung merupakan salah satu organ dalam tubuh yang menjadi bagian dari sistem pencernaan manusia. Bentuknya menyerupai huruf J dan berdinding tebal. Terletak di sebelah kiri atas rongga perut, tepat di bawah diafragma. Fungsi lambung secara umum adalah tempat di mana makanan dicerna. Lambung. Bagian dari lambung, kardia, fundus, body organ. Fungsi lambung terutama dalam menyimpan dan mencerna makanan sebelum pada akhirnya dapat diserap oleh sel-sel tubuh sebagai sumber energi. Ini adalah bagian-bagian atau gambar dari lambung. Tubuh lambung atau body organ,
serabut otot longitudinal, serabut saraf lengkah, serabut saraf melintang, kemudian lapisan dalam, dan pilolus. Alat pencernaan yang selanjutnya yaitu usus halus. Merupakan bagian dari sistem pencernaan manusia. Usus halus terbentuk dari otot dan membran yang dapat mengerut erat di dalam rongga perut. Usus halus terdiri dari 3 bagian utama, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Proses pencernaan dan penyerapan nutrisi dalam makanan dan minuman merupakan bagian dari fungsi usus halus. Ini adalah bagian-bagian dari usus halus. Gambar dari usus halus. Ini adalah gambar dari usus halus. Ada usus 12 jari duodenum, ada usus kosong jejunum, ada ileum, usus penyerapan. Selain itu ada juga rektum. Ini adalah rektum. Selanjutnya yaitu usus besar. Usus besar atau kolon adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum. Fungsi organ ini adalah menyerap air dari feses. Pada mamalia, kolon terdiri atas kolon menanjak, kolon melintang, kolon menurun, kolon sigmoid, dan rektum. Ini adalah gambar dari usus besar. Bagiannya yaitu ada sekum, kolon, rektum, dan anus. Materi selanjutnya yaitu gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan. Gangguan atau penyakit yang dapat menyerang pencernaan antara lain diare, mah, gastritis, konstipasi atau sembelit, hemoroid atau hasil, appendicitis, tukak lambung, radang usus buntu atau sariawan. Diare adalah penyakit pencernaan yang diakibatkan oleh bakteri. Gastritis atau mah terjadi pada lapisan mukosa dinding lambung. Peradangan usus buntu adalah timbul perasaan nyeri di bagian bawah perut. Yang selanjutnya yaitu bagaimana menjaga dan merawat kesehatan pencernaan manusia. Berikut 5 cara untuk membantu mencegah gangguan pencernaan dan dapat meningkatkan kesehatan pencernaan. Yang pertama, makan banyak serat setiap hari. Serat tidak hanya kunci untuk menjaga pencernaan, tetapi penting untuk kesehatan secara keseluruhannya.
selanjutnya yaitu latihan soal. Terdiri atas 4, yaitu latihan soal 1, 2, 3, 4. Setiap satu sub pokok bahasan ada 1 soal. Latihan soal pertama, 3 macam zat makanan penghasil energi pada tubuh manusia adalah karbohidrat, protein, lemak. B. Karbohidrat, protein, vitamin. C. Karbohidrat, lemak, mineral. D. Karbohidrat, vitamin, lemak. 3 macam penghasil energi adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Soal 2, yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan disebut saluran pencernaan, sistem pencernaan, kelenjar pencernaan. Yang mengeluarkan enzim untuk membantu pencernaan makanan disebut ya, ini adalah jawaban yang mengeluarkan enzim. Latihan soal ketiga. Penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang kelenjar ludah di bagian bawah telinga sehingga kelenjar ludah bengkak disebut penyakit gondong. Betul atau salah? True or false? Jadi jawabannya adalah benar. Penyakit yang disebabkan oleh virus adalah gondong. Latihan yang keempat. Pasangkan pertanyaan sebelah kiri dengan pilihan sebelah kanan agar menjadi benar. Sebelah kiri, salah satu tindakan untuk menjaga dan merawat organ pencernaan adalah titik-titik. Penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri atau protozoa pada usus besar adalah pencernaan makanan yang dilakukan oleh gigi di dalam mulut. Ini adalah pernyataan sebelah kiri. Pernyataan sebelah kanan, diare, mekanik, minum air putih. Salah satu tindakan untuk menjaga. Nah, ini penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri disebut diare. Salah satu tindakan yaitu untuk menjaga organ, minum air putih pada sebelum dan sesudah sarapan. Yang ketiga, pencernaan yang dilakukan oleh gigi dalam mulut disebut pencernaan mekanis. Ya, itu adalah latihan soal. Yang A. Ini adalah latihan soal yang B. Ada 10 soal latihan yang B. Latihan soal.
besar mengabsorpsi gizi dan mineral, tempat pembentukan vitamin K dan melakukan gerak peristaltik untuk mendorong ginjal menuju alis. Sehingga jawabannya adalah A. Jadi organ yang tidak termasuk sistem pencernaan makanan pada manusia adalah dan vitamin adalah gandum, pepaya, bayam, B. ubi, telur, udang, kacang, C. nasi, ikan, sayur, pisang, timun, D. sayur, daging, ayam. Soal nomor 3, keunggulan beberapa fungsi makanan sebagai cadangan makanan, 2. membuat enzim dan proses kimia tubuh, 3. membangun sel tubuh yang baru, 4. pelarut vitamin. Fungsi lemak dalam makanan adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 4, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4. Penjelasan, fungsi lemak diantaranya pelarut vitamin, sumber energi, pelindung tubuh dari radang, suhu ekstrim sebagai cadangan makanan. Maka jawaban yang benar adalah 1 sebagai cadangan makanan, kemudian Jawabannya adalah B, 1 dan 4. soal nomor 4. Pencernaan kimiawi yang terjadi dalam mulut adalah A. Pengecahan amino menjadi maltosa, B. membantu proses pengunahan oleh lidah, C. pengunahan oleh gigi, D. lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Penjelasan, di dalam organisme terjadi proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Pencernaan kimiawi merupakan proses pencernaan yang dibantu oleh enzim yang ada di dalam mulut, yaitu petialin yang terdapat dalam air lidah yang mengubah amino atau zat tepung menjadi maltosa. Pencernaan mekanik melalui proses pengunahan oleh gigi sehingga makanan menjadi lebih halus yang dibantu oleh lidah. Proses pengelolaan makanan ke kerongkongan oleh lidah juga termasuk ke dalam pencernaan mekanik. Sehingga jawabannya adalah A, yaitu bahwa pencernaan kimiawi yang terjadi dalam mulut adalah pemecahan amino menjadi maltosa. Ini dengan bantuan enzim. Soal nomor 5. Organ pencernaan yang Soal nomor 5. Organ pencernaan yang menghasilkan enzim eripsin adalah A. kerongkongan, B. lambung, C. usus 12 jari, D. pankreas. Penjelasan, usus 12 jari atau duodenum merupakan bagian dari usus halus intestinopelvic. Usus 12 jari menghasilkan enzim eripsin yang berfungsi memecah peptol menjadi asam amino. Sehingga jawabannya adalah C. Organ pencernaan yang menghasilkan enzim eripsin adalah usus 12 jari. Soal nomor 6. Gigi manusia yang berfungsi untuk menghaluskan makanan adalah A. gigi seri, B. gigi taring, C. gigi susu, D. gigi geraham depan dan belakang. Penjelasan, gigi geraham depan dan belakang untuk menghaluskan makanan. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan. Gigi taring berfungsi merobek-robek makanan serta mengoyak makanan. Sehingga jawabannya adalah D. Bahwa gigi manusia berfungsi untuk menghaluskan makanan adalah gigi
tangan depan dan belakang. Soal nomor 7. Penyakit berikut yang disebabkan penyerapan air dan ion-ion di dalam usus besar berkurang adalah: A. Radang usus buntu, B. Lemah, C. Sembelit, D. diare. Pembahasan. Diare disebabkan penyerapan air dan ion-ion di dalam usus besar berkurang. Soal nomor 8. Bakteri yang dapat mengubah karbohidrat pada mulut menjadi asam laktat menyebabkan penyakit: A. Gondong, B. Sembelit, C. Gigi berlubang, D. Tipes. Penjelasan. Gigi berlubang disebabkan bakteri yang dapat mengubah karbohidrat pada mulut menjadi asam laktat. Sembelit disebabkan kekurangan konsumsi makanan berserat.